Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam. Di mana pembahasan pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Muallif rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan yaitu babu dukhuli Makkah wal bait, yaitu bab penjelasan tentang memasuki Makkah dan Baitullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada bab ini muallif menyebutkan 3 hadis. Adapun hadis yang pertama, qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu as-sabi'a asyara ba'dal mi'ataini. Hadis yang ke-217, di mana hadis ini akan menjelaskan kepada kita hukum memasuki Makkah tanpa ihram. Saya bacakan hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'amal fathi wa 'ala ra'sihi al-mighfaru. Falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala ibnu khatalin muta'allaqun bi astaril ka'bati faqala sallallahu alaihi wasallam uqtuluhu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu sudah dijelaskan tentang biografi singkat beliau. Saya tidak mengulangi kembali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'amal fathi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah 'amal fathi, yaitu ketika penaklukan kota Makkah.
Itu pada tanggal 20 Ramadan tahun yang ke-8 Hijriah. Tahun yang ke-8 Hijriah penaklukan kota Makkah. Wa ala ra'sihi al-mighfaru. Dan pada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada atau beliau mengenakan topi yang terbuat dari besi. Karena memang saat itu adalah dalam kondisi genting, kondisi yang tidak aman. Masih dalam suasana yang harus penuh dengan kewaspadaan. Sehingga Nabi SAW mengenakan yaitu topi yang terbuat dari besi sebagai tameng agar ini selamat dari tebasan pedang kepala Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menggunakan atau mengenakan topi yang terbuat dari besi. Falamma naza'ahu, ketika Nabi SAW melepaskan dan menanggalkan topi yang terbuat dari besi tersebut, artinya sudah menunjukkan bahwasanya kondisi sudah mulai tenang, kondisi sudah aman. Artinya peperangan sudah selesai, karena saat itu adalah peperangan yang sangat banyak sekali yang dialami oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi kufaru Quraisyin. Nah, saat itu ya, dilihat kondisi sudah aman, Nabi SAW melepaskan dan menanggalkan topi yang terbuat dari besi tersebut. Ja'ahu rajulun, tatkala Nabi SAW menanggalkan topi yang terbuat dari besi tersebut, ada seorang yang datang pada Rasulullah SAW. Bisa jadi rajulun di sini adalah seorang tersebut adalah bernama Abu Barzakh. Abu Barzakh al-Aslami. Ya. Seraya orang tersebut mengatakan, Ibnu Khatalin muta'allaqun bi astaril Ka'bati. Bahwasanya Ibnu Khatal ini diperselisihkan namanya, ada yang mengatakan Hilal, ada yang mengatakan Abdul Uzza Ibnu Khatal. Dan sepertinya ini yang lebih dicenderungi oleh sebagian ulama yang bernama yaitu Ibnu Uzza Ibnu Khatal. Abdul Uzza Ibnu Khatal. Dia ini adalah orang yang pertama yang memeluk Islam. Kemudian dia pernah membunuh seorang muslim. Kemudian dia murtad. Ya. Kemudian dia kembali kepada kekufuran dan dalam barisan orang-orang kafir. Dikatakan bahwasannya Ibnu Khatal ini muta'allaqun bi astaril Ka'bati. Beliau, orang tersebut, Ibnu Khatal ini, atau yang disebut dengan Abdul Uzza Ibnu Khatal, beliau bergelantongan di pakaian atau di kiswah Ka'bah. Ya. Bergelantongan di kiswah Ka'bah dengan maksud bahwasanya dia ingin berlindung. Karena dia tahu kalau di tempat tersebut adalah tidak ada penumpahan darah. Ya. Sehingga dia bergelantungan di kiswah Ka'bah. Dan saat itu adalah ya, kiswah atau Ka'bah sudah dikasih kiswah atau dikasih pakaian. Mulai zaman Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Sehingga Ibnu Khatal ini ingin menyelamatkan diri dengan bergelantungan di Ka'bah. Ya. Tapi apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, karena seringnya dia, ya, selain dia membunuh orang Muslim, dan kita tahu bahwasanya orang yang membunuh adalah harus dibunuh. Al-qatl bil qatl, an-nafsu bin nafsi. Qisas. Orang yang membunuh harus dibunuh. Ya. Kemudian yang kedua, karena orang ini, Ibnu Khatal ini, sering-sering kali dan sangat mengganggu Rasulullah SAW. Ya. Sampai-sampai ada orang di kalangan
budak-budaknya dia dikeluarkan untuk menyanyi dan serta untuk mengejek Nabi SAW. Sangat-sangat keterlaluan orang tersebut. Ya. Selain itu juga dia sudah murtad. Dan kita tahu bahwasanya orang murtad itu kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang keluar dari agama Islam, ya, maka dia bunuhlah dia. Karena ini adalah bukan main-main. Ya. Memeluk agama Islam tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tapi tatkala seorang sudah memasuki Islam, jangan main-main. Ya. Kalau dia keluar dari Islam, faqtulu kata Nabi SAW. Man baddala dinahu faqtulu. Hadithun sahih. Barang siapa yang mengganti agamanya, artinya dia murtad dari Islam kepada kekufuran, maka bunuhlah dia. Demikian pula dengan kejadian Ibnu Khattal ini. Setelah dia minta perlindungan dengan bergelantongan di kain Ka'bah, ya, dengan maksud agar dia selamat dari pembunuhan, ya, karena dia sudah tahu bagaimana kesalahan-kesalahannya dia. Sebenarnya tadi disebutkan, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, uktuluhu. Bunuhlah dia. Ya. Bunuhlah Ibnu Khattal tadi itu. Ya. Sehingga dibunuhlah oleh Abu Barzakh. Ya. Abu Barzakh Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dibunuh, ya, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Ya. Itulah yang berhak sebagai balasan yang pantas bagi orang semacam itu. Ya. Dan saat itu adalah saat yang dihalalkan untuk Nabi SAW di tempat yang mulia tersebut. Ya. Ma'asyal muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu. Yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah ghairu muhramin. إذ دخل وعلى رأسه المغفر وعليه أيضا إمامة سوداء كما في صحيح مسلم ويجوز دخولها في مثل هذه الحالة بلا إحرام. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki Makkah ghairu muhrim. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan ihram. Dan saat itu bersama pasukan Rasulullah SAW yang sekitar jumlahnya 10.000 pasukan yang memasuki kota Makkah. Dan saat itu Nabi SAW dalam kondisi macam itu beliau tidak ihram. Ya. La ihram haji maupun ihram untuk umrah sama sekali. Nabi SAW tidak dalam keadaan ihram. Iddakhala wa ala ra'sihi al-mighfar. Karena saat itu, ya, Nabi SAW ketika memasuki kota Makkah tersebut, di kepalanya beliau mengenakan topi yang terbuat dari besi. Ya, tentu beliau bukan dalam keadaan ihram. Ya. Wa alaihi aidan imamatun sauda kama fi sahih Muslim. Ya. Demikian pula disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW juga mengenakan imamah, serban yang berwarna hitam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Fayajuzu dukhuluha fi mithli hadhil hal bila ihramin. Sehingga boleh memasuki kota Makkah dalam kondisi semacam ini, seperti kondisi genting semacam itu, tidak dalam keadaan ihram. Ya. Sebagaimana juga orang yang bekerja, misalkan dia punya urusan perdagangan ke Makkah, boleh untuk tidak dalam keadaan ihram. Ya.
Tidak selalu orang memasuki Mekah itu harus ihram, tidak. Nabi SAW dalam hadis ini, beliau memasuki Mekah ya tidak dalam keadaan ihram. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, taqdimul jihadi 'ala nusuki li'anna masalihal awwali a'ammu wa anfa'u. Kedua, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya jihad harus didahulukan. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala harus didahulukan dari nusuk, itu dari ibadah. Ya, baik itu manasik haji maupun manasik umrah. Ya. Atau dari ibadah secara umum. Kenapa? Li'anna masalihal awwal a'ammu wa anfa'u. Karena kemaslahatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih umum manfaatnya dan maslahatannya. Baik itu untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia secara umum maupun untuk negeri, ya, untuk keamanan suatu negeri. Yang ketiga, kaunu Makkah futihat unwatan kama huwa madhhabul a'immati tsalatsah la sulhan kama huwa madhhabus Syafi'i. Hadis ini menjelaskan bahwasannya Makkah itu ditaklukkan dengan paksaan, ya, dengan paksaan dan kekerasan. Ya. Sebagaimana ini adalah madhab imam yang tiga. Siapa imam yang tiga itu? Atau tiga imam. Ya. Yaitu selain Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Ya. Dan pendapat ini yang ditarjih, yang dikuatkan oleh Al-Allamah As-Sa'di rahimanallahu wa iyyahu. Jadi Makkah ditaklukkan dengan paksaan, dengan kekerasan. Ya, tidak dengan perdamaian sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimanallahu wa iyyahu. Jadi pendapat jumhur yang lebih kuat bahwasanya Makkah ditaklukkan dengan kekerasan dan paksaan sebagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimanallahu wa iyyahum. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan poin yang keempat, jawazu fi'lil asbabi al-mubahati al-waqiyati wa anna dzalika la yunafi at-tawakkul 'ala Allah taala. Hadis ini menjelaskan juga bahwasanya bolehlah seorang itu melakukan tindakan-tindakan preventif, ya. Dan hal itu adalah tidak bertentangan, tidak menafikan tawakulnya dia atau tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengenakan mighfar, yaitu topi yang terbuat dari besi. Ya. Ini adalah sebagai tindakan preventif, ya, sebagai pencegahan, ya, dari tebasan pedang orang-orang kufar. Ya. Dan ini sama sekali tidak mengurangi tawakalnya seorang muslim, ya, atau tawakalnya seorang Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita aplikasikan, kita aktualkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasannya seorang melakukan kiat-kiat preventif, baik itu berhubungan dengan kesehatan, ya kan, berhubungan dengan kekayaan dan seterusnya, melakukan tindakan-tindakan preventif, misalkan kesehatan, menjaga kebersihan dan sebagainya, itu tidak membatalkan atau tidak bertentangan dengan tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus menjaga kebersihan kita, baik itu kebersihan badan, kebersihan lingkungan, agar kita terjauh dari penyakit. Ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, dari segala keburukan-keburukan, dari penyakit. Artinya seorang muslim yang menjaga dirinya, kebersihannya,
itu tidak mengurangi ketawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu adalah bagian dari tawakal. Ya, melaksanakan hal-hal yang diperbolehkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, fihi jawazu iqamatil hududi fil harami walau bil qatli lianna qatla ibnu Khattal kana ba'da intiha'il qital alladhi ubiha fi sa'atid dukhuli wallahu a'lam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya diperbolehkannya untuk ditegakkan hudud, yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di tanah haram, walaupun hal itu adalah harus ada pembunuhan. Lianna qatla ibn Khattal kana ba'da intihal qital alladhi ubiha fi sa'atid dukhul. Karena pembunuhan Ibnu Khattal tadi itu, Abdul Uzza, ya, Ibnu Khattal, bahwasannya hal itu terjadi yaitu ba'da intihail qital, setelah selesainya peperangan yang diperbolehkan di saat itu, ya, untuk memasuki kota Makkah. Ya. Jadi pembunuhan Ibnu Khattal ini adalah saat diperbolehkannya, ya, saat diperbolehkannya ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu ats-tsamina asyara ba'dal mi'ataini. Hadis yang ke-218. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita dari manakah seorang memulai untuk memasuki Makkah dan keluar darinya. Kita perhatikan atau kita bacakan hadis yang kedua ini. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah min Kadaa min ats-tsaniyatil 'ulya allati bil Badha wa kharaja min ats-tsaniyatis sufla, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula tentang biografi singkat beliau sudah disebutkan pada hadis-hadis yang lalu. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah min Kadaa min thaniyatil ula atau min thaniyatil ulya allati bil Badha. Kata Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya tatkala Nabi SAW melaksanakan hajjatul wada', haji yang terakhir dan haji yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW, bahwasanya beliau memasuki kota Makkah. Ya, beliau SAW memasuki kota Makkah, yaitu pada tanggal 4 Dzulhijjah. Pada tanggal 4 Dzulhijjah. Pada pelaksanaan Hajjatul Wada'. Ya. Di mana Nabi SAW memasuki kota Makkah, yaitu Amul Fath, pada penaklukan kota Makkah pada tahun yang ke-8. Ya. Min Kadaa min thaniyatil ulya allati fil Badha. Beliau memasuki kota Makkah tersebut dari suatu tempat yang disebut dengan Kada. Ya. Kada ini adalah suatu nama gunung
ya, atau bukit di dataran Makkah atau bagian atas kota Makkah, ya, yang disebut dengan Al-Batha, yaitu Batha di sini adalah yaitu suatu tempat juga, ya, suatu tempat. Batha yang dimaksud yaitu dengan sebutkan Al-Abtah, disebut dengan Al-Abtah atau Al-Batha. Nabi SAW memasuki kota Makkah dari Kada yang disebut yaitu Thaniyatil Ulya. Thaniyah itu adalah disebutkan di sini at-tariq bainal jabalaini, yaitu jalan di antara dua bukit. Ya. Bagian atas al-ulya, bagian atas, allati fil Batha, yaitu yang berada di Batha. Batha itu sendiri, ya, berarti satu aluran, ya, atau saluran air atau sungai yang luas, berpasir dan berkerikil. Arti dari Batha itu sendiri. Jadi Nabi SAW ketika memasuki kota Makkah, karena beliau arahnya dari kota Madinah, sehingga beliau memasuki dari nama sebutan yaitu dengan Kada, yaitu sebuah bukit di dataran Makkah bagian atas yang disebut dengan Batha. Kemudian wa kharaja minas thaniyatis sufla. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah atau keluar dari kota Makkah selesai dari pelaksanaan ibadah haji, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarnya dari Thaniyatis Sufla. Thaniyatis Sufla, ya, kalau sebutan sekarang disebut dengan Kudai. Disebut dengan Kudai. Yang sekarang ini dijadikan tempat parkiran, ya, bis-bis antar jemput hujjat atau jamaah haji atau jamaah umrah sebagai tempat parkiran. Yang di situ juga ada sekarang, nah, itu aliran air zam-zam, sehingga jamaah haji mengambilnya, ya, adalah di Kudai tersebut. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama yaitu istihbabud dukhul wal khuruj min madkhal wa makhrajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk atau memasuki dan keluar dari arah masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah. Nabi memasuki kota Makkah dari tempat yang disebut dengan Kada tadi itu. Ya. Atau yang disebut dengan sebutan sekarang Ri'al Hajun. Ri'al Hajun. Ya. Orang awam mengatakan hajul, tapi ini tidak benar. Ya. Yang betul ada Ri'al Hajun. Ya, Ri' Hajun. Kemudian Nabi SAW keluar dari arah Kudai. Berangkatnya dari arah Madinah menuju Makkah, masuknya dari Kada tadi, atau yang disebut dengan Ri'al Hajun, karena itu yang mudah bagi orang yang menuju Makkah dari arah Madinah. Kemudian Nabi SAW keluarnya dari yang nama disebut dengan Kudai tadi itu, atau yang disebutkan di sini Ats-Tsaniyatu Sufla, atau yang sekarang disebut dengan Kudai. Ya, yang saya sebutkan tadi yaitu sebagai tempat parkir sekarang, tempat parkiran. Ya, khususnya adalah orang yang datang dari kota Jeddah. Ya, kalau memasuki Makkah, khususnya di Ramadan, dia tidak bisa masuk kecuali diparkirkan dulu, parkir mobilnya di Kudai. Kemudian dari Kudai
ya, naik bis menuju Makkah, menuju Al-Ka'bah atau menuju Makkah atau menuju Al-Haramain, menuju haram. Yang kedua, hadis ini menunjukkan, disebutkan anna hadzal istihbaba yakunu likulli man dakhala Makkah lil haji awil umrah. Bahwasannya anjuran ini, ya, bahwasannya untuk setiap orang yang memasuki kota Makkah, baik itu untuk haji maupun untuk umrah. Ya. Tapi seandainya seorang, ya, memasuki kota Makkah dari arah yang lebih mudah dari ini misalkan, ya silahkan. Dipersilahkan. Yang mudah bagi orang tersebut. Karena arahnya orang tidak sama, tidak selalu dari satu arah, tapi dari berbagai penjuru dunia yang datang ke tempat yang mulia ini. Dari mana saja yang dia mudah. Ya. Dicontohkan di sini karena itu mudah bagi Nabi SAW karena memang beliau adalah datangnya dari arah Madinah. Ya. Tapi mungkin yang dari arah yang lainnya, baik itu dari misalkan seperti kita Asia Tenggara, ya, mudahnya dari mana? Yang mudah bagi kita. Misalkan dari Kudai dulu misalkan, karena yang itu yang pertama kali misalkan, karena jamaah misalkan dari Jeddah. Ya. Seperti jamaah haji misalkan. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang terakhir, hadis yang ketiga dalam bab ini. Al-hadithu at-tasi' asyara ba'dal mi'ataini. Hadis yang ke-219. Hadis yang ke-219 ini akan menjelaskan kepada kita hukum memasuki Ka'bah dan salat di dalamnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita wa Usamah ibn Zaid wa Bilal wa Uthman ibn Talhata fa aghlaqu alaihim al-baba falamma fatahu al-baba kuntu awwala man walaja wa laqitu Bilalan fasa'altuhu hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am bainal amudaini al-yamaniyaini rawahul Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Seperti hadis yang sebelumnya, ya. Hadis yang sebelumnya juga dari beliau radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita wa Usamah ibn Zaid wa Bilal wa Uthman ibn Talha. Kata Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma wa anis sahabati ajma'in. Beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah yang mana di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan seorang sahabat, bahkan bukan seorang tetapi ada 3 sahabat. Yang pertama adalah Usamah bin Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hib ibn Hib
Ya. Beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau berbarengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya. Usama adalah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga ayahnya juga, sehingga disebut dengan Hib ibn Hib. Ya. Ayah maupun anaknya dicintai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua yang memasuki Ka'bah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bilal Ibn Rabah Al-Habashi. Jadi Habasyah dari Ethiopia. Ya, yang meninggal pada tahun 20 Hijriah di kota Syam. Beliau adalah sebagai muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tidak mau azan. Karena tidak mampu dia untuk melafadzkan dan mengingat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak mau azan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sangat dekatnya beliau dengan Rasulullah SAW, teringat dengan sebelum-sebelumnya. Sehingga beliau terharu tidak mau azan. Ya. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian orang yang ketiga yang bersama Rasulullah SAW yang memasuki Baitullah yaitu Utsman ibnu Talhah. Utsman ibnu Talhah ini adalah orang yang memegang kunci Ka'bah. Nabi SAW memberikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talhah radhiyallahu taala anhu ini. Beliau meninggal pada tahun 42 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Jadi 3 orang inilah yang membarengi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Makkah sudah ditaklukkan, masuk ke Baitullah. Di Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian di sini kata Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, fa aghlaqu alaihimul baba. Kemudian beliau ini menutup pintu Ka'bah. Siapa yang menutup? Pelopornya adalah pemegang kunci Baitullah tadi itu, yaitu Utsman ibn Talhah radhiyallahu taala anhu. Beliau yang menutupnya. Kalau tidak, orang-orang akan berjubel, kan? Dan Nabi SAW ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang saat itu adalah banyak sekali, semuanya ingin berebut, mencontoh Nabi SAW, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga oleh Utsman Ibn Talhah radhiyallahu taala anhu, pintu Ka'bah ditutup. Nabi SAW ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma fatahu al-baba, tatkala mereka membuka pintu, kata Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, kuntu awwala man walaja ay dakhala. Akulah, kata Abdullah ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, akulah orang yang pertama kali yang memasuki Baitullah setelah pintu Ka'bah dibuka. Ini menunjukkan betapa berupayanya dan antusiasnya Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma untuk mencontoh jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terkenal sekali dari beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau berusaha untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau radhiyallahu taala anhuma, akulah orang yang pertama kali yang memasuki Baitullah. Falaqitu Bilalan, lalu aku berjumpa dengan Bilal. Bilal ibn Rabah Al-Habashi radhiyallahu taala anhu, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fasa'altuhu, dan aku bertanya kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di Baitullah? Ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di tempat tersebut? Qala na'am. Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Tapi Abdullah tidak bertanya berapa rakaat salatnya. Sepertinya beliau menyesal tidak tanya pertanyaan itu. Ya. Hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Apakah Rasulullah sallam salat di tempat itu di Baitullah? Kata Bilal, iya. Iya, beliau sallallahu alaihi wasallam salat, melakukan salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bainan amudainil yamaniyaini, yaitu di antara pilar-pilar atau dua pilar ya yang mengarah ke negeri Yaman. Karena memang di Baitullah saat itu ada 6 pilar. Yang mana 2 pilar ya sebelah kanan Nabi SAW, sebelah kirinya 1 pilar, dan di belakang punggung Nabi SAW ada 3 pilar. Yang mana saat ini adalah menjadi 3 pilar saja di dalam Baitullahi Al-Haram itu. Kalau dulunya ada 6, kalau sekarang jadi 3 pilar. Di mana Nabi SAW ya salat 2 rakaat di tempat itu. Ya. Di antara 2 pilar Yaman, atau artinya yaitu pilar yang mengarah ke negeri Yaman. Ya. Kemudian Nabi SAW juga berdoa di segala penjuru. Ya, karena memang berbentuk persegi 4. Ya. Jadi Nabi SAW melakukan salat 2 rakaat di tempat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dari hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Yang pertama, istihbabu dukhulil ka'bati al-musyarrafati was-salati fiha wad-du'ai fi nawahiha. Wa dzakara Ibnu Taimiyah anna dukhulaha laysa fardan wala sunnatan walakinnahu hasanun. Hadis ini menjelaskan bahwasanya anjuran ya, sunnah, anjuran untuk memasuki Ka'bah al-Musyarrafah, Baitullah, dan melakukan salat di situ. 2 rakaat, berdoa ya di segala penjurunya, berdoa di segala penjurunya. Ada 4 penjuru kan, berarti karena memang berbentuk segi 4. Sebenarnya disebutkan ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anna dukhulaha laysa fardan wala sunnatan walakinnahu hasanun. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasannya memasuki Baitullah, memasuki Ka'bah al-Musyarrafah itu bukan merupakan suatu kewajiban maupun suatu yang sunnah, tetapi itu adalah merupakan suatu kebajikan saja. Ya, suatu kebajikan saja. Tidak ada hubungannya bagi orang yang umrah maupun haji harus memasuki Ka'bah. Waduh, betapa payahnya seandainya seorang ya, atau bagi yang melakukan ibadah haji atau umrah wajib untuk memasuki Baitullah. Tempatnya sangat terbatas, sementara orang jutaan. Ya. Ini salah satu hikmah ya, bahwasanya itu adalah bukan wajib dan bukan juga sunnah, merupakan suatu kebajikan saja. Dan tentunya itu orang yang
orang-orang yang tertentu saja yang bisa memasuki tempat yang mulia tersebut. Ya. Tidak semua orang, tapi orang-orang yang tertentu. Kemudian yang kedua, inna dukhulaha laysa min manasikil haji wa innama hiya fadilatun fi dhatiha. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في حجته وإنما دخلها في عام الفتح وهذا هو التحقيق في أنه لم يدخلها إلا مرة واحدة. Yang kedua, bahwasanya memasuki Baitullah, memasuki Al-Ka'bah Al-Musharrafah, laisa min manasikil haji, tidak termasuk dari manasik haji. Ya. Wa inna ma hiya fadilatun fi dzatiha. Akan tapi itu adalah merupakan suatu fadilah, suatu keutamaan yang tersendiri. Walihadza fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yadkhulha fi hajjatihi wa inna ma dakhalaha fi 'amil fath. Oleh karena itu, ya, bahwasanya Nabi SAW tidak memasuki Baitullahil Haram, ya, tidak memasuki Al-Ka'bah Al-Musharrafah, tidak memasuki Baitullah, ya, ketika beliau melakukan haji, yaitu ketika melakukan ibadah haji wada. Karena Nabi SAW tidak melakukan haji kecuali haji wada saja. Dan saat itu Nabi SAW tidak memasuki Baitullah, tidak memasuki Ka'bah Al-Musharrafah, ya, di ruangan yang sangat sempit tersebut. Nabi SAW tidak masuk di tempat tersebut ketika beliau melakukan ibadah haji, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki, ya, bahkan salat di dalamnya, yaitu di dalam Ka'bah Al-Musharrafah ketika penaklukan atau tahun penaklukan kota Makkah, yaitu tahun yang ke-8 Hijriyah. Ya. Wa hadha huwa tahqiq, dan ini adalah sebagai hasil penelitian, ya, fi annahu lam yadkhulha illa marratan wahidatan. Bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memasuki Al-Ka'bah Al-Musharrafah, tempat yang sangat dimuliakan tersebut, kecuali satu kali saja. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesailah pembahasan sekitar yaitu memasuki Makkah dan Baitullah. Demikian yang bisa disampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-fiqhu fid din, yaitu pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar terhadap din yang hanif ini, agama yang hanif ini, agama Islam yang mulia ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon pula pada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan iman, ditetapkan dalam keadaan Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh. Wallahu taala a'lam wa ahkam wa arham. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.